Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Yuliawanda Putri dengan NIM 2350110071. Saya dari kelas B5 ESR. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pay later. Kita semua pasti udah gak asing nih sama pay later karena kita sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di marketplace, ojek online, aplikasi travel, bahkan di aplikasi makanan seperti GoFood. Nah, untuk kemudian ditawarkan memang sangat menggoda, tapi muncul pertanyaan penting yang perlu kita pahami bersama. Apakah pay later aman dari riba? Mengapa ekonomi syariah sangat memperingatkan kita untuk berhati-hati, dan bagaimana dampaknya bagi keuangan kita? Fenomena pay later di Indonesia. Pay later tidak hanya menjadi tren, tapi sudah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hampir semua platform besar menyediakan fitur ini, dan jumlah penggunanya hampir naik dan meningkat setiap tahunnya. Nah, banyak orang yang merasa terbantu dengan adanya pay later ini karena mereka bisa membeli kebutuhan sekarang tanpa menunggu uang terkumpul dulu nih. Tetapi kemudahan ini punya sisi lain. Kita menjadi terbiasa berhutang. Banyak pengguna pay later memakai limit untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mendesak, kadang hanya untuk gaya hidup, memenuhi keinginan, atau sekedar mengikuti tren. Disinilah awal dari masalah keuangan mulai muncul. Nah, untuk kali ini aku akan membahas nih bagaimana cara kerja atau sistem kerjanya dari pay later itu sendiri. Secara sederhana, pay later bekerja seperti kredit. Kita diberi limit tertentu, misalnya nih 500.000, 2 juta, atau bahkan bisa lebih nih. Limit ini bisa digunakan untuk belanja kapan saja, apapun itu. Ketika kita menggunakan limit itu, kita wajib membayar untuk bulan berikutnya. Jika ingin menyicil, ada pilihan tenor tertentu. Namun, hampir semua layanan pay later memasukkan tambahan biaya nih, baik berupa bunga, biaya layanan per transaksi, biaya penanganan, maupun denda jika terlambat membayar. Tambahan-tambahan inilah nih yang membuat layanan pay later seringkali masuk dalam kategori pinjaman konsumen. Menurut prinsip ekonomi syariah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Jika seseorang meminjam uang dan harus mengembalikan lebih banyak karena ada bunga atau biaya tetap, maka itu termasuk riba. Dalam konteks pay later, tambahan biaya itu seperti yang pertama ada bunga per bulan, biaya tambahan, biaya penanganan yang nilainya tetap, atau denda keterlambatan. Ini juga termasuk unsur riba. Riba dilarang karena bersifat merugikan dan dapat menekan salah satu pihak. Riba juga membuat harta tidak berkembang secara halal, dan dalam Islam menjauhi riba adalah bentuk menjaga keadilan dalam transaksi. Bahkan jika seseorang terlambat membayar dan dendanya membuat hutang semakin besar, ini serupa dengan riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang karena tidak bisa melunasi tepat waktu. Untuk selanjutnya nih, kita akan membahas tentang dampak pay later dan riba terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dampak menggunakan pay later tidak hanya dirasakan dari sisi hukum syariah nih, tetapi juga dari sisi psikologis dan ekonomi keluarga. Banyak orang yang awalnya hanya berhutang sedikit, namun karena kemudian akses utangnya terus bertambah setiap bulan. Bahkan ada yang sampai harus menutup satu hutang dengan hutang inilah yang disebut gali lubang, tutup lubang. Penggunaan pay later yang berlebih dapat menyebabkan yang pertama nih, munculnya stres karena tagihan menumpuk, kemudian ada ketegangan dalam keluarga, kesulitan mengatur keuangan bulanan, bahkan hingga terjebak dalam lingkaran hutang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, riba menciptakan ketidakadilan ekonomi. Orang yang memberi pinjaman selalu untung, sementara yang meminjam semakin terbebani. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan ekonomi Islam yang mendahulukan kemaslahatan bersama. Lalu bagaimana solusinya? Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi, tapi kita harus bijaksana. Pertama, gunakan pay later hanya jika benar-benar mendesak, bukan untuk belanja yang sifatnya berkeinginan. Kedua, atur keuangan dengan membuat daftar pengeluaran bulanan, sehingga kita tahu nih kemampuan bayar kita itu seberapa. Ketiga, jika ingin pembiayaan yang sesuai syariah, pilih layanan yang memiliki akad jelas dan tanpa unsur bunga seperti pay later yang sudah berbasis ujrah atau murabahah.
dengan bersikap lebih hati-hati juga kita bisa terhindar dari riba dan menjaga keberkahan harta yang kita miliki. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu paylater adalah inovasi digital yang memberikan kemudahan, tetapi juga menyimpan resiko besar jika tidak digunakan secara bijak. Riba adalah sesuatu yang harus kita hindari karena dampaknya bukan hanya terhadap ekonomi tetapi juga pada hati dan kehidupan kita. Semoga penjelasan kali ini bisa membuat kita lebih sadar dan berhati-hati dalam memilih produk keuangan digital. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.